Tes, satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baik, saya akan menjelaskan hari ini. Ini hari yang terakhir sebelum Ramadan, ya. Dan insya Allah besok pagi saya sudah harus terbang ke Tanah Suci. Bapak Ibu, ini pentingnya luar biasa, ya. Selama ini kita berpuasa hanya nggak makan nggak minum, maka itu ibadahlah dengan ilmu. Salat tanpa ilmu, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah tahiyatul barakatuh, tanpa ilmu. Puasa juga begitu, yang penting gak makan gak minum. Tapi di HP ada perselingkuhan, ada bohong, tipu, tutur kata kita nipu, ngomong yang jorok, kotor. Gimana? Nah, ini tidak diterima amal ibadah, hadis sahih, ya. Baik, saya akan jelaskan dulu balik lagi tentang outcomes akhir, yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Coba perhatikan, berpuasa itu agar bertakwa. Takwa ada dua. Pertama, rasa bersama Allah. Yang nomor satu, hati dan pikiran kita merasa dipantau oleh Allah. Itu nomor satu. Seandainya bapak-bapak di jalan melihat wanita yang cantik kayak setan, wow, terus aja. Orang udah nggak ada masih wow. Kepikir, hilang takwa. Karena menurut Anda Allah tidak bisa melihat pikiran dan hati kita. Maka kita lagi jalan, orang lewat, cantik sekali. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Allah melihat dan mengetahui pikiran dan hati kita. Kita takut murka Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ini gambar, harus pahami. Ada rasa cinta dan takut. Takut murka Allah dan mengharapkan ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika. Jadi merasa bersama Allah. Next, ini mengulang. Yang kedua, takwa itu menjaga itu start from the end, mulai dari akhir. Semua perilaku menjaga itu berpikir ke depan, fokus on the future. Semua tidak terkecuali. Jaga apapun, jaga anak bayi ada nyamuk, kenapa? Nanti kena demam berdarah, belum terjadi. Maka takwa itu berbicara mulai bicara akhirat. Akhirat ada dua, takut dari api neraka dan mengharapkan surga. Ini supaya kita ngerti gambar. Ini ada yang senyum, ada yang cemberut, ya. Digabung. Next. Maka gabungan keduanya antara bersama Allah dan obsesi akhirat, saya gambar begini nih takwa nih. Allah melihat pikiran kita, kita merasa ada Allah. Akhirat, inilah takwa. Karena kita tidak bisa melihat Allah, maka lihatlah tubuh kita. Tidak ada satupun yang tidak bisa melihat tangannya, kakinya. Setiap hari kita melihat kulit, betul? Ini untuk memudahkan. Bagaimana? Karena tangan merekam perilaku kita, kaki merekam perilaku kita. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa melihat Allah, betul? Bagaimana menghadirkannya? Salah satunya adalah Allahu Akbar. Ini tangan sedang merekam. Isi hati Anda direkam semua. Subhanallah. Al-yawm nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini Anda tidak bisa berbicara. Maksudnya nanti di akhirat di padang mahsyar. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini jadi saksi semua nih. Ini saksi. Tiada hari tanpa lihat tangan. Betul? Allah.
Anda WA-an, tangan bergerak. Apa yang Anda tulis terekam semua. Karena tangan menjadi kulit, penglihatan, pendengaran. Wa ma kuntum tastatiruna ayashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Apakah kalian dulu mampu bersembunyi dari persaksian kami? Mampukah Anda bersembunyi dari pendengaran kami, penglihatan kami? Ini semua dari Allah. Mampukah Anda bersembunyi dari kita? Mampu nggak bersembunyi dari pendengaran kita? Dari penglihatan kita? Mampu nggak kita bersembunyi dari kulit? Nggak mampu. Subhanallah. Tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak tahu apa-apa. Maka rasa bersama Allah adalah takwa. Rasa itu di dada, bukan di sini. Maka gambaran dua-duanya saya kasih gambar ini. Jelas? Oke, next. Nah, ini mengkonklusi materi sebelumnya. Konklusi materi sebelumnya. Sebelum hari ini. Berarti tanggal berapa Februari itu? Sekarang sudah awal Maret ya. Ini saya konklusikan, orang yang berpuasa tidak boleh rofas. Rofas itu apa? Rofas itu kata-kata kotor yang menjurus seks. Nah, kemudian rofas. Jadi hati-hati dengan perkataan kok. Yang kita tahu, tidak saya tulis di situ, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Saya nggak tulis. Ya, saya menulis konklusinya aja. Nah, ini menahan ini namanya osyam. Apa? Osyam, kutiba alaikumusiyam. Ini nahan. Ini namanya perisai. Menahan dari yang dilarang, yang ditakutin. Menjaga yang kita jaga. Ini namanya perilaku. Ini namanya perilaku takwa. Menjaga daripada lahu. Hati-hati. Kalau puasa, tahan omongan yang tidak penting. Ingat itu. Yang sia-sia. Zur. Amal zur, qaul zur, perkataan bohong. Zaman sekarang kagak ngomong. Tapi ada amal zur, perbuatan bohong. Pakai HP, betul? Nggak ngomong. Bikin persaksian palsu. Data palsu. Di KPU, di Bawaslu, itu semua amal ibadah tidak diterima. Yang lihat hadisnya, ini kan kita sudah bahas hadis-hadis ini kan, subhanallah. Sah wala yaskhab. Orang berpuasa tidak boleh ngomong bentak-bentak, teriak-teriak, intonasinya harus ditahan. Hadis. Ini semua sudah saya kasihkan materinya, bentuknya PowerPoint, bentuk PDF. Ya. Wala yajhal, nggak boleh baperan. Perilaku yang menunjukkan Anda marah itu namanya ngambek. Bayangin, susah juga puasa. Itulah orang beribadah dengan ilmu. Ibu-ibu ngambek sama suaminya, biarin, nggak usah dibikin teh, nggak usah bikin kopi. Anda puasa. Ini hadisnya sudah saya bahas. Karena abis ini ada hadis lagi yang lain. Ayat Quran nanti kita bahas karena materinya banyak. Ini yang beratnya. Marah jelas fixed price. Tidak boleh marah. Jadi kalau kita marah sama anak, ayo nak sholat. Ya ntar. Setengah jam udah sholat belum? Belum. Sholat. Iya. Udah sejam juga belum. Sholat. Nah gitu tuh puasa tuh. Nggak boleh gitu, tahan. Ya Allah, aku puasa ya Allah. Kalau ada yang ngajakin berantem, aku berpuasa. Berdoa, ya Allah, aku sedang puasa. Dia doanya kepada Allah. Next, kita mencoba hadis yang agak panjang. Ya. Ikutin saya dulu. Yang pernah saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua, tangannya diletakkan di dada, ikutin saya. Ini lihat hadisnya. At-taqwa
Ayo angkat suaranya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Berapa kali tadi? 3 kali. Rasul, ini kisahnya. Ternyata takwa itu letaknya di sini. Bukan di sini. Orang tahu Allah Maha Tahu, tapi orang belum tentu merasakan Allah Maha Tahu. Ketika Anda ngeliat yang maksiat, wow, masih wow aja gitu. Anda merasa tidak dilihat oleh Allah, kagak ada malunya. Dilihat orang aja malu, betul? Para koruptor diem-diem nyolongnya, mana ada belak-belakan. Orang KPU ke Bawaslu curangnya diem-diem. Kenapa? Nggak mungkin belak-belakan. Kalau belak-belakan, mohon maaf ada kesalahannya ribuan. Oh, gimana cerita? Karena di depan umum dia takut sama manusia, tidak takut kepada Allah. Maka hilang takwa, amalnya pun hilang semua. Ya. Nah, kata-kata takwa itu di sini ada hadisnya panjang. Pelan-pelan saya jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abi Hurairah. Pertama, wala tahasadu. Ya Allah Pak Ustaz, ternyata puasa itu susah ya. Emang susah. Susah banget. Karena hasil puasa Anda, dosa dihapuskan semua. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu kan harus dengan usaha. Apa tahasadu? Jangan saling dengki. Dengki itu apa sih? Dengki itu at-tamani bi'izzati ni'matil ghair, gedek sama orang. Wajahnya keep smiling. Apa kabar, Cing? Sehat. Hatinya gitu. Itu dengki. Ngarepin dia susah. Ketika dia susah, yes! Rasa. Bayangin Anda, Allah melihat hati kita, betul? Wah, itu yang susah Pak Ustaz. Susah tuh. Wala tanajashu. Bahasa Indonesianya tidak ada. Anda ngelihat hadis ini, tidak boleh bertanajus. Tanajus. Bahasa Indonesianya pun tidak ada. Tanajasu itu kalau jual beli merugikan pihak entah pembeli, entah penjual. Berarti jangan curang dalam berjual beli. Curang itu macam-macam, harganya dinaikin sehingga pembeli rugi. Niatnya kagak jual. Nggak boleh. Anda berpuasa, berbisnis tapi menjatuhkan orang lain, tidak boleh. Harganya diturunin supaya penjual rugi. Sekarang beras naiknya luar biasa. Anda tidak merasakan naik karena Anda orang kaya. Atau Anda orang kaya tidak gaul dengan orang susah, orang bawahan. Kalau saya terasa, ya Allah, naik semua nih, ini naik. Allah Akbar, kerasanya luar biasa. Wah, terasa banget. Mereka ada video, ya Allah sedih banget. Dia mau beli beras nggak mampu, ada pisang dijual. Barternya nggak bisa lah dijual. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang soleh. Ya, mudah-mudahan ini. Itu doa terus, jangan sampai nggak doa, gitu kan. Subhanallah. Nanti Anda dikasih makan gratis, susu gratis, tapi bahan makanan tinggi, buat apaan? Ya, jangan sampai, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh. Terus kita doa, ya. Jadi tanah jasu sudah tahu. Anda buka tanah jasu apa ini? Saling menjatuhkan, itu jatuh, saya jatuh, saling menjatuhkan. Kan bisnisnya begitu, betul nggak? Orang jualan apa, jatuh, itu tidak ada ketakwaan. Lanjut. Wala tabaghadu. Jangan saling marah. Menyebabkan orang marah, Anda marah. Bikin orang gedek, bikin orang kesel, bikin orang emosi. Tahan. Karena setelah kesel, emosi, keluarlah hasad, betul nggak? Wih, berat kan puasa? Berat.
Nah yang repot ini nih. Insya Allah saya bisa jaga Pak Ustadz. Insya Allah saya nggak jual beli. Insya Allah saya nggak bikin marah. Nah ini nih. Wala tadabaru. Allah. Kita ngasih tahu orang. Biarinnya terserah gua. Malah kita dimarahin. Apa sih artinya? Jangan saling membelakangi. Aku mau ikut pengajian, ada dia. Nggak usah. Subhanallah. Apa ini? Gedek. Apa itu? Ada komunitasnya. Ada dia. Kenapa pulang? Nggak jadi. Kok kenapa? Rahasia. Apa? Subhanallah. Atau sama-sama di sini. Yang satu. Siapa kamu? Food. Apa ini? Itu kejadian pada diri saya. Orang, dia ngebelakangin. Saya datangin, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka ngebelakangin saya, sehat semua, sehat. Wow. Di hall nih, di tempat konferensi. Ini di Boston, di Amerika. Orang mereka nggak ini kita lagi berderet nih, salaman, dilengkapin, ada nggak kayak gitu? Salaman, boleh yang lengkapin. Allahu Akbar. Gimana ceritanya? Saya lawan hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya juga ada pride, ada harga diri kan. Ngebelakangin saya. Rapatean. Itu bahasa Jawa saya juga kagak tahu. Ini rapatean itu apa? Ternyata orang Jawa pun tidak tahu terjemahnya apa. Gitu. Orang paten itu baru tahu nih, Pak Budi orang Jawa baru tahu. Saya paten itu katanya paten itu sakit kulit gitu. Ya. Gara-gara saya nggak gaul sama kamu, saya budukan. Nah, itu orang paten nggak butuh. Ya nggak ngerti lah, saya yang ngerti orang Jawa lah gitu. Jadi sorry ya. Anda kalau seperti itu, Anda tekan pride Anda, harga diri Anda. Anda tegur, assalamualaikum, sehat. Padahal di sini, itulah Anda ngerem, namanya puasa. Dan mampu ngerem karena dilihat siapa? Itu takwa. Anda menghina saya tidak apa-apa, yang penting saya dapat pujian dari siapa? Allah. Yang sombong, tuh kan dia kesini, goyang-goyang kaki. Tuh lihat dia yang kesini. Dia yang butuh kita. Sombong. Kita tawa tuh. Dia hina di mata Allah. Kita yang begini mulia di mata Allah. Anda pilih mana? Ridho Allah atau ridho manusia? Ridho Allah. Maka kesebutannya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal. Waduh. Aku minta ridho engkau. Wa na'udzubika min sakhatika. Aku takut engkau murka. Di depan manusia Anda sombong angkuh. Angkat kaki, goyang. Tuh lihat, dia butuh saya. Anda mulia di mata manusia, tapi hina di mata Allah. Orang yang bertakwa ngejar itu Allah. Ini berat. Selama Anda atau kita berdiri di atas tanah sampai kapanpun tidak teruji Anda bisa berenang atau tidak. Kalau Anda mau tahu Anda bisa berenang atau tidak, masuk di sungai yang dalam, lautan yang dalam, ketahuan bisa berenang atau tidak. Selama Anda berinteraksi dengan orang-orang yang baik saja, yang Anda sukai, Anda tidak teruji Anda baik atau tidak. Apabila kita bertemu dengan orang yang nyakitin kita dan kita tidak suka, Anda ketahuan Anda baik atau tidak. Subhanallah. Di sini orang bertakwa itu adalah orang yang terseleksi. Allah ngelihat hatinya. Pak Ustadz nggak tahu sih, nggak urusan sih, ngomong enak aja, sakitnya tuh di sini. Terus, gitu. Allahu Akbar.
Suami Anda baik, istri Anda baik, terus Anda berbuat baik, kagak ketahuan Anda baik atau tidak. Anak-anak Anda baik, Anda peluk anak-anak, nggak ketahuan Anda baik atau tidak. Mana ketahuannya? Ketahuannya kapan? Kalau pasangan hidup kita bikin Anda kesel, nyakitin kita, mengkhianatin kita, membohongin kita. Ya Allah, please, aku puas ya Allah. Nggak usah sama orang lain, di rumah aja kadang-kadang tadabaru, saling Ada nggak suami istri tidurnya adu pantat? Ada nggak? Jangan banyak, jangan curhat di sini banyak. Tidurnya, yang satu, emangnya gue butuh lo, sampai pagi ini. Ini tadabaru namanya. Puasa 1 bulan penuh masih tadabaru, itu buat apa? Apalagi kalau ngambek nambahin lagi, bumbuin lagi. Anda, dia mantatin saya, belakangin saya. Ya Allah, engkau melihat. Yang ayo sini, bunda ayo sini. Gerah. Ya, dia ngomong gitu, bapak-bapak emang gitu perempuan ngomong Pak, biarin aja. Nanti juga dia ngebalik. Ya Allah, pada kita gue kesel, gedek. Ya Allah, ada engkau ya, menghadirkan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Itulah takwa. Kalau dia lagi enak-enak, baik-baik saja, terus Anda baik, mah nggak ketahuan Anda baik atau tidak. Jelas ya? Anda mau tahu Anda bisa berenang atau tidak di sini? Nggak ketahuan, nyemplung di laut. Nah sekarang di sini orang baik, Anda deket-deket, coba Anda datangin rumah orang yang Anda benci. Sorry Dori ya, kan gitu. Nggak tahu saya dari mana itu sorry Dori. Subhanallah. Lebaran, budaya kita kan lebaran silaturahim kan? Ya kan? Ke si fulan, oke, A. Oke, si B. Ke Z. Nggak ikut? Nggak, nanti aja lah. Ogah. Udah lebaran, udah bubaran Ramadan. Kayak gini, udah jelas. Ramadan Anda, pahamilah itu. Karena Anda mencari ridho manusia, bukan ridho Allah. Ya Allah, berat banget Ustaz. Emang berat. Maka ibadahlah dengan ilmu. Bapak-bapak ibu di sini keep smiling karena duduk bersama orang-orang yang Anda cintai dan Anda suka. Coba Anda datang, ada musuh bebuyutan Anda, ada istilah bebuyutan lagi. Nggak ngerti bebuyutan itu dari mana istilah itu ya. Dia lagi, maksudnya dia dulu di sini, kita di sini. Aku pulang aja ceng, pulang aja ceng, udah sini aja, pulang aja ceng, jang, pulang. Subhanallah, ini berat. Ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah ketika dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin dia. Top, itu ada hadisnya banyak banget. Saya berbuat baik sama Pak Budi berbuat baik sama saya orang baik, santai aja. Saya berbuat baik Pak Indra berbuat baik, sama-sama baik. Assalamualaikum Pak Indra, waalaikumsalam, sehat aja, ngobrol. Coba Anda ngomong ke orang, Assalamualaikum, kurang ajar, emangnya lu, aku gak butuh ente, sama-sama membelakangi, tidak ada takwa, hilang takwa. Ya, kalau Assalamualaikum, 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 aja, main galasin, sebahal itu nama. Kamu nggak tahu diri kamu, biarin ya. Wah ente tuh harga diri kamu di mana? Udah dicuekin, diacuhin, buang muka kok kamu. Allah, subhanallah. Kalau Anda keep smiling, bersapa, B aja kali, biasa aja. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang Anda benci dan Anda menyapa, LB, luar biasa. LBB, luar biasa banget. Kalau senyum dengan orang yang baik, biasa aja, B aja. Ya. Maka itu orang bertakwa, orang pilih, innallaha la'al muttaqin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Yang kita hafalkan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Oke, sudah tahasadu sudah kita bahas, tanajasu sudah kita bahas, tabaghadu sudah kita bahas, tadabaru yang sering terjadi adalah tadabaru. Lanjut. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd akhir. Saya ngeliat terjemahannya di buku dan di internet banyak salah. Orang jual beli, nih lihat nih. Bahasa yang gampang, Anda tidak boleh jual beli di atas jual beli. Haram hukumnya. Contoh, Pak Indra mau beli pisang. Berapa nih satu sisir? 25.000. 15.000 bisa nggak? Tiba-tiba saya datang. Saya yang beli deh 25.000 nih. Haram. Buat saya haram, pisangnya haram. Buat yang jual haram, semuanya tidak dapat berkah. Karena tidak menjaga perasaan Pak Indra. Jelas? Halo? Nah, jadi gimana Ustaz? Selesaikan dulu. 15.000, udah 20.000 deh. Oke 20.000, ambil. Udah, ente nggak dapat. Diam dulu, nggak boleh. Anda jual beli di atas jual beli. Udah kelar. Akhirnya dia yang dapat, ya udah nggak dapat. Nggak apa-apa, emang bukan rezeki kita. Tapi seandainya ya udah 25.000 kekeh, yang satu 20.000, akhirnya udah nggak jadi. Baru Anda masuk, boleh beli. Sebegitunya perasaan manusia dijaga. Itu orang bertakwa. Jadi nikah juga gitu. Ya. Yang satu udah ngelamar, lamaran diterima, janji mau nikah. Wah. Selama belum janur kuning melengkung, hajar, ane nikah sama ente. Akhirnya diterima. Nikahnya itu menurut mazhab Maliki tidak sah. Kebayang menjaga perasaan dalam hukum Islam luar biasa. Hati-hati. Hire orang juga gitu. Saya tanya, antum bisa nggak menjadi kiai di pondok pesantren yang saya bangun? Wah Ustadz, bisa aja sih. Ya udah. Tapi saya masih terikat kontrak di pondok pesantren ini. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Ente selesaikan kontrak dulu. Nggak boleh anak ngambil. Haram hukum. Loh, kita kan yang penting hijack orang. Bajak orang kan gitu. Perusahaan kan sering ngebajak tuh. Lo digaji berapa sih itu? 5 juta. Ikut sama aneh 10 juta. Nggak boleh, hukum Islam nggak boleh. Haram. Hati-hati. Ini maksudnya kita menjaga perasaan orang. Tapi kan halal dia mau sama saya. Ini nggak boleh. Hidup menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Pak Ustadz ini gimana? Nggak boleh. Anda selesaikan sampai bulan apa? Bulan Agustus. Ya sudah, nanti bulan Agustus saya datang. Ente harus kontrak. Kalau saya mau sekarang, tidak boleh. Kecuali ente ngomong sama orangnya. Kontraknya dirubah. Kalau dia ridho sama ridho, oke. Tapi menurut saya tunggu aja sampai selesai kontrak baru. Begitu. Ya. Kebayang Anda punya pegawai. Lagi kontrak, tiba-tiba di hijack orang. Anda nggak jadi kontraknya, batalin. Sakit hati nggak? Sakit hati. Dan orang akhirnya ikut orang lain gara-gara gajinya lebih besar. Tidak berkah. Nggak ada berkah hidup. Subhanallah. Maka itu kalau mau nikah, tanya dulu ada yang ngelamar ente nggak? Banyak. Nomor berapa ya aneh? Yang ngelamar saya 10 orang, yaitu nomor 11 tunggu dah tuh, nomor 1 mundur, nomor 2 mundur, nomor 3 mundur, nomor 10 diterima. Ya matilah kita kan. Enggak apa-apa, Anda berkah gitu kan. Subhanallah, ini hadis. Ngerti nggak? Nanti Anda terjemahnya jangan jual beli di atas jual beli. Anda nggak paham, betul? Nggak ngerti. Apalagi tadi saya baca di buku, kok terjemahnya malah nggak lebih susah lagi. Maka kadang-kadang terjemahnya nggak tepat gitu ya. Nah, lanjut. Berarti ada larangan nih. 1.
hasad, tanajus, tabaghut, 3, 4, 5, ada 5 larangan dalam hadis ini. Kalau hadis yang kita sebelumnya kita bahas, nggak boleh ngomong kotor, ngomong sia-sia, nggak boleh ngambek. Yang tadi kan itu ada semua. Next, ya belum. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Orang bertakwa, ini lihat cara melihatnya di saudara saya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara semua. Nah, ada istilah la yazlimu. Tidak boleh Anda menzalimi orang. Pak, pinjam duit dong. Berapa? 1 juta aja. Nanti saya balikin setelah 3 bulan. Oke. 1 juta. Ini baik-baik ngambil ini. Sudah 3 bulan belum dibalikin. Padahal dia punya duit. Antaranya dia kan kaya. 1 juta mah buat dia cincai. Oh, kaya banget. 1 bulan nggak dibalikin, 2 bulan. Udah 5 bulan, 1 tahun. Saya kasih tahu, setiap detiknya Anda menzolimi orang itu. Kalau bahasa kita naik taksi zaman dahulu ada argo. Ada argonya kan? Dulu. Saya baru pulang ke Indonesia pun argo masih ada. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Ya masih ada juga ya. Masih ada. Kita naik, waduh. Kalau orang kaya kan naik taksi ngeliat kanan kiri, wih. Kalau saya kan ngeliat, wow, berarti di sini Pak, emang di sini Pak masih jauh lagi, uang pas-pasan duitnya. Wah bayar itu, tukang taksi, lu masih jalan, duitnya pas-pasan. Subhanallah. Artinya jalan, Anda punya duit, ya. Bisa nyicil itu uang 1 juta, 100.000. Anda nggak nyicil, biarin aja lah. Anda zalim. Mutilul ghani zulmun. Orang yang nunda-nunda bayar hutang sementara dia mampu, dia zalim. Maka itu dia akan terlilit permasalahan yang nggak habis-habis. Siapa yang bikin susah? Dia sendiri. Surat 4, surat An-Nisa. Ayat 111, 111. Bukan 3. Wa man yaksib isman, barang siapa yang berbuat dosa, fa inna ma yaksibu ala nafsihi. Dia bikin susah diri sendiri. Ya. Dan saya ini mohon maaf, di sini enggak ada yang ngutang. Insya Allah. Kalau saya yang ngutang kali ngutang. Tadi malam tuh ada, Pak Ustadz tolonglah kawan saya, anak istri saya mau keluar dari Gaza. Dia dokter, ahli tafsir, ahli Quran, dokter. Tolong antum bisa tolong nggak? Anak istri saya dikeluarkan dari Gaza, saya harus bayar di imigrasi sekian $1,000. Saya tadi memikir, saya sholat nangis, kebayang itu anak istri saya juga kan. Ya Allah, anak saya gimana kalau saya di dalam Gaza? Gitu kan, contoh gitu. Nah, kita ngutang, nanti insya Allah kita bayar. Nah, itu bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang. Kan kita bisa ngukur, ya insya Allah lah. Itu tadi malam jelang habis sholat maghrib, telepon. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut, wala yakhzilu. Nah, wala yakhziluhu itu menghinakan dengan membiarkan. Hina kan ada yang mengata-ngatain, bahasa Betawi ngata-ngatain, bertutur kata yang nyakitin, menghina. Ada lagi menghinakan dengan membiarkan. Kita tidak peduli Palestina, itu namanya menghinakan mereka dengan dicuekin mereka. Nah, bahasa Betawi banget nih. Kita mengabaikan mereka, mau makan, mau lapar, mau mati, terserah lu. Itu namanya menghinakan dengan, sekarang terjemahnya sama nih, wala yakhzilu. Tetangga kita lapar, biarin aja. Yang penting kita kenyang. Anda menghinakan dia dengan tidak kepedulian. Ini yang banyak dosa nih. Maka itu kita disuruh melihat orang lain saudara. Wala yakhzilu. Kalau yang selanjutnya wala yakzibu. Nggak boleh membohong, tipu-tipu. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Berdusta.
Apa bedanya Ustaz dusta dengan zur? Zur itu palsu, berkata palsu, subhanallah, data palsu, persaksian palsu. Dia mencuri padahal tidak mencuri. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Tapi itu juga bohong, ya jelas bohong juga. Istilahnya dibedakan dalam hadis. Nah kebanyakan kita puasa tapi bohong. Bohong itu ada yang serius, ada yang bercanda. Subhanallah. Rian, sini Rian, berdiri sini nih. Berdiri sini. Lihat sini, ini yang bercanda. Menghadap ke sana. Oh, sana. Ini lihat nih. Gitu. Lihat. Nah, dia kan ngadep ke sana, nengok ke sana loh. Karena begini, betul nggak? Nah, ini namanya bohong bercanda. Ini pun dilarang. Itu tuh ada cecak, tul, gitu kan. Itu kebiasaan kita dari kecil, betul nggak? Halo, nah duduk lagi ente. Itu gondrong banget ente, subhanallah. Bercanda, tapi sekarang acara-acara stand up comedy, gitu. Itu kan bohong semua tuh. Di dalam hadis dilarang Anda. Bercanda aja bohongnya nggak boleh. Ini surga. Surga itu taman-taman. Ana zaim bi rabbil jannah. Aku jamin orang itu mendapatkan istana-istana surga di tepi-tepinya. Ini villa-villa nih istilah kita. Satu rumah di surga itu kalau kita jalan kaki 70 tahun. Itu rumah paling jelek di surga. Ibu-ibu, nggak, bapak-bapak jangan mikirin gimana ngepel nyapunya, nggak usah dipikirin. Ya. Pikirin gimana dapat surganya. Gitu. Di pinggiran. Siapa itu ya Rasulullah? Yang dapat di tepian-tepian itu? Mereka mantarkal mara wa in kana muhiqqan, yang meninggalkan debat padahal dia benar. Ya udah, dengarlah. Tuh kan kalah deh, padahal dia yang benar. Yang ngotot tadi salah. Kita lihat debat 01, 02, 03, ya Allah. Mana kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Itu di pinggiran. Dan aku jamin ada rumah-rumah yang di tengah-tengah kebun surga. Siapa itu ya Rasulullah? Barang siapa yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Allahu Akbar. Pak Ustadz kenapa baru ngajarin sekarang? Harusnya ngajarin ini dari kecil gitu ya. Jadi bercandanya gak pakai bohong. Bercanda boleh tapi jangan bohong. Gitu. Gitu. Lanjut ya. Jelas ya. Jadi menipu itu dilarang. Wah, susah juga ya puasa. Emang susah. Kalau puasa pakai ilmu. Ini puasa tapi tipu-tipu. Bahkan bikin video bohong. Kirim berita hoax. Udah, puasa. Maka kalau Anda tidak yakin berita itu, jangan Anda share. Gedung DPR MPR sudah diduduki. Tanggal sekian, tanggalnya sekarang. Padahal videonya video tahun 2019. Saya bilang, saya di grup, itu bohong. Antum tahu dari mana? Orang aneh ikut demo, belum sampai didudukin. Oh antum di situ nih, bohong. Jadi di grup saya bilang itu bohong berita. Anda jangan share sesuatu yang tidak yakin itu benar, ngerusak puasa Anda. Satu grup ada 100 orang, 100 dosanya. Udah gitu di-share lagi, tambah lagi. Ya Allah, puasa capek-capek. Bukan berarti, ya puasa saya udah share, udah makan aja dah. Salah lagi, makan lagi. Cari lapar ngomongnya pakai gitu. Ya, subhanallah. Makan aja. Nggak boleh. Baru ini wala yahkiru. Baru ini menghina, membuli. Nah kita bercanda kalau nggak pakai bully kagak enak. Apalagi orang Betawi. Nah, kalau nggak ngata-ngatain maka gak mantep bercandanya. Gitu. Betul nggak?
Ya, karena saya hidup besar di Jakarta, kalau bercandanya Masya Allah. Manggil orang pun pakai bahasa-bahasa yang merendahkan. Itu dilarang dalam Islam. Glek, glek. Namanya emang oglek. Bukan. Dia suka tidur waktu sekolah. Akhirnya dipanggil oglek. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Itu ada aja. Pasang oglek, oglek. Ente dipanggil oglek, iya. Ente nggak nolak. Mau diapain lagi? Orang semua udah tanya oglek. Si oglek, 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 oglek. Itu dilarang. Itu namanya ismil fusuk. Itu nama yang buruk. Dilarang dalam Islam. Nah, kita dalam keseharian kita ngebully orang itu merusak puasa Anda. Susah ya puasa ya? Gitu. Subhanallah. Apalagi bahasa-bahasa, aduh, udah rem, semuanya ngerem. Bukan berarti nanti habis lebaran Anda gas lagi. Selama sebulan Anda nggak manggil oglek, nanti setelah lebaran, glek, Ramadan udah kelar. Ramadan udah kelar. Barulah Rasulullah SAW menekankan ini aturan semua dengan at-taqwa hahuna. Sampai Rasulullah SAW mengatakan 3 kali dan meletakkan di dadanya tangan. Yusyuk. Takwa ini tadi. Sampai salah semerat 3 kali. Nah, kunci, kata-kata kunci. Perhatikan kata-kata kunci. Bihasbi imri'in minas syarr. Perhatikan. Cukuplah orang itu jahat. Ayah kara akhahul muslim. Kalau dia sudah menghina saudaranya muslim. Kata-kata Nabi. Maka itu kita bergaul dengan orang baik. Gak mungkin Anda menghinanya. Betul? Belum terbentuk. Apakah Anda belum terbukti Anda tuh baik atau tidak. Karena cukuplah seorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudara muslimnya. Berarti kita ketahuan baik atau tidak ketika berinteraksi dengan orang yang tidak kita sukai. Betul? Halo? Kalau kita berinteraksi dengan orang yang kita sukai, biasa aja. Subhanallah. Kul muslim al muslim haram. Kita ada istilah haram. Seorang muslim terhadap seorang muslim adalah haram. Apa yang haram? Darahnya. Nggak boleh menyakiti, membunuh. Hartanya. Yang terakhir, harga dirinya, nama baiknya harus Anda jaga. Maka kita menjaga harga diri dia, menjauhi dari perbuatan yang tidak baik. Next. Nah, ini gampang. Maka yang kita jaga adalah kehormatan seorang. Ada rasa cinta pada seorang muslim. Nggak boleh saling dengki, najas, dan boleh saling membenci. Tadi saya adalah curang dalam berbuat dan transaksi. Membelakangi, menjual apa di atas penjualan, menzalimi dan seterusnya. Ini gambar dari satu hadis. Inilah puasa. Taqwa hahuna at-taqwa tadi. Ini sudah ada di dalam grup. Ya. Kan ada grupnya kan? Sudah di-share. Next. Hadis yang lain. La yahillul muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Dia nggak mau ketemu orang itu di atas 3 hari. Ogah. Nggak boleh. Nggak mau ngomong, nggak mau ketemu di atas 3 hari. 3 malam. Subhanallah. Kalau dia ketemu, saling berpaling. Fa yuridu hadza wa yuridu hadza. Jadi kalau dia bertemu, balik arah. Balik arah. Apa ini? Gimana puasanya? Jadi hati-hati kita gitu. Maka itu redaksi-redaksi ini penting. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang mulai dengan menyapa Assalamualaikum. Tapi di mata manusia yang mulai itu yang hina. Yang tadi saya praktekkan. Dengerin, gue gede sama orang itu. Dia salah di ini gini. Oh ya, lihat aja dia nanti ke kita nih, lihat. Goyang. Tuh kan deh. Subhanallah, yang mulia itu yang datang duluan. Sorry ya.
Harusnya dia ke saya. Masa saya ke dia enggak ya? Sorry ya, sorry ya, sorry. Apa ya? Subhanallah. Yang mulai, yang datang itulah yang lebih mulia. Nggak mau salaman, siapa dia? Anda datang salaman. Ini penting sekali ya, supaya kita, ini berat Ustadz karena iya, maka itu hadirkan Allah dalam hati Anda. Maka dilihat dunianya kecil, tapi di sana ada kehidupan abadi akhirat. Maka obsesi akhirat menghilangkan rasa ini semua. Selama di otak Anda dunia, tidak bisa menerapkan hadis ini. Next. Di dalam hadis, la taghdab, sampai Rasulullah ngomong berkali-kali ke Faradadahu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hadis Bukhari. Berarti berkali-kali ini. Kalau bagaimana caranya? Satu, Anda harus merasa bersama Allah. Dua, obsesi Anda akhirat, dunia kecil, ada akhirat. Yang tadi itu takwa. Wa ma sabruka illa billah. Quran surah An-Nahl. Sekali-kali Anda tidak mampu bersabar kecuali Anda merasa bersama Allah. Saya dihina, disakiti, dikhianati. Ya udah, sabar ya Allah, ada Engkau ya Allah. Ini sakit nih, hancur, cur. Subhanallah. Nangis. Ya Allah. Datanglah ke Rasulullah SAW, ada perempuan yang ngamuk-ngamuk. Papa, sabar. Kamu coba jauh sayang. Kira-kira gitulah. Rasulullah ninggalin ya udah. Udah jauh, didatangin tuh perempuan. Ente tahu nggak tuh tadi siapa? Ada urusan. Itu tadi Nabi. Hah? Itu Nabi? Iya. Modar aku gitu. Kira-kira ini bahasa saya doang. Kisahnya memang gitu. Dicari Nabi mana? Wow, Nabi, aneh minta maaf. As-sabru inda surmatil ula. As-sabru inda surmatil ula. Sabar ketika benturan awal, itu ketahuan Anda sabar atau enggak. HP hilang, marah sana, maki-maki sana. Udah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, ya udahlah saya ikhlasin aja. Ini sebulan. Ada botol jebret. Naik mobil, udah tahu satu arah, sempit jalannya. Dari sana mobil, cek. Wah, dia yang salah nih. Orang ngajar turun, mundur loh. Oh. Wah, ribut kan, tang-teng dong, langsung di videoin masukin TikTok lah. TikTok, zaman sekarang kan gitu, dikit-dikit video masuk TikTok. Atau Anda mundur, Anda benar, Anda mundur, ya udah lewat jalan. Harga diri kamu gimana? Dia yang salah, kok kamu yang ngalah? Harus kan dia yang mundur. Kelar. Dia yang salah kan. Iya, mau dia ngalah. Allah ngelihat kita, subhanallah. Bisa nggak menghadirkan Allah? Gak usah pakai marah, Allah ngasih. Ini berat. Kenapa? Karena benturan dengan keinginan kita. Puasa, tidak makan, tidak minum. Lihatlah dengan zoom out. Oh, Allah mau membenturkan keinginan Allah dengan keinginan Anda dibenturkan. Anda prioritaskan yang mana? Paham maksud saya? Nggak makan, nggak minum. Keinginan kita mau makan, mau minum. Keinginan Allah tidak makan, tidak dibenturkan keinginan Allah dengan keinginan kita. Anda mengambil keinginan siapa? Allah kah atau diri Anda? Semua bisa berpuasa, tidak makan, tidak minum, memprioritaskan keinginan Allah. Tapi giliran ini belum tentu Anda bisa memprioritaskan. Kita bikin DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Pengurus masjid, ketuanya, wakil ketua, bendahara, sekretaris, kumpul. Anda bisa nyumbang pikiran Anda.
Waktu kita rapat. Waktu Anda sumbang, betul dong? Mikirin masjid, betul ya? Harta Anda sumbang. Nih saya share. Jadilah masjid. Masjidnya suara sound systemnya jelek. Ini pengurus masjid kagak becus. Dihina lagi. Ada orang masuk masjid, pipis lupa disiram. Pengurus masjid kagak bisa ngurus, bawa pesing, semua pengurus masjid. Yang salah semua pengurus masjid. Ada orang buang sampah sembarangan di masjid, namanya juga untuk umum. Di pengurus masjid gimana sih, bisa ngurus nggak sih? Dikritik aja. Besok-besok, Anda mengundurkan diri dah jadi ketua DKM. Berarti Anda mampu mensedekahkan harta Anda, waktu Anda, pikiran Anda, tapi hati Anda tidak mampu Anda bersedekah dengan hati. Paham maksud saya? Ibu-ibu, Anda servis suami Anda. Waktu, pikiran, tenaga, udah ngalah, udah dibuat. Tapi hati belum tentu Anda bisa memberikannya. Maka Anda bisa berbagi kalau menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ikhlas, semua tahu ini berbuat karena Allah. Tidak ikhlas, semua tahu dia mengerjakan karena manusia. Tapi orang banyak tidak tahu, orang itu tidak ikhlas juga apabila dia berhenti berbuat baik karena manusia. Ada orang berbuat baik karena manusia, pamer, itu tidak Yes. Tapi Anda lupa, Anda tidak melakukan sesuatu karena manusia juga tidak ikhlas. Paham maksud saya ini? Ini dalam. Karena yang menggerakkan Anda adalah orang lain, bukan Allah. Next, lanjut. Kalau Anda marah, Nabi bilang, diam, jangan ngomong. Maka kalau Anda marah, jangan ngirim WA, jangan please. Panjang urusannya. Jadi cerpen, bukan cerpen lagi, cerita panjang ini, cerpan ini. Namanya juga orang marah diluapin semua. Nah, yang dapat WA dibaca huruf per huruf, puyeng. Kenapa ibu? Dibaca. Ngapain baca? Dihina, ibu ini dihina. Ada binatang. Semua keluar, ada binatang. Ngerti lah ya. Dasar kamu, nggak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu, ngapain baca ini? Delete, clear chat, selesai. Kalau Anda tidak mampu berenang di lautan yang dalam, nggak usah ke laut. Kalau Anda tidak mampu berenang, nggak usah nyemplung, betul nggak? Udah tahu kagak kuat, pakai baca. Sakaratul maut. Nggak usah dibaca. Anda tidak mampu memprotek. Kalau HP Anda tidak ada software antivirus, jangan masukin flash disk. Paham maksud saya? Halo? Nyambung kagak nih? Kagak tahu deh. Ibu-ibu sarapan udah belum nih? Gitu kan ya. Kalau jangan mengekspresikan kemarahan itu, karena dosanya udah jelas. Apa kamu bilang? Lihat tangan saya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis saya tidak tulis ini. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik atau diam. Diam itulah puasa. Puasa menahan dari perkataan yang tidak baik. Bahkan jangankan yang tidak baik, yang sia-sia pun ditahan. Hadis Rasulullah SAW, ini hadis Bukhari. Next, lihat, ikutin saya ya. Ini penting. Ini penting sekali nih, bapak-bapak ibu. Man qadama ghaidan wa huwa qadir ala an yunfidahu, da'allahu azza wa jalla nanti. Orang yang sebetulnya dia mampu, badannya kayak Mike Tyson. Ada yang menghina kurus kering kecil. Gitu kan. Yang dihina badannya kayak Mike Tyson besar. Yang menghina kurus kecil. Ada, maaf sih lah, dasar.
hajar juga, plong, bisa lempar 100 meter kali. Dia mampu tuh meluapkan, tapi dia bertahan. Nanti di akhirat ditunjukkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ini makhluk, seluruh makhluk lihat nih. Dia bertahan, bersabar. Silakan bidadari mana yang Anda inginkan. Ini hadis. Subhanallah. Next ya. Maka itu kita pentingnya, ini ada yang hilang nih. Coba back hadis, back. Ini yang hilang nih. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Hafal enggak? Jangan kamu marah, maka untukmu surga, bagimu surga. Subhanallah. Hafalin ini. La taghdab walakal jannah. Kok ente diem, hajar. Aneh dapat surga, ngajar dia dapat neraka, ini diem aja dapat surga. Obsesi akhirat itulah takwa. Paham ya? Maka itu kenapa saya terangkan takwa dulu, bukan hadis entar. Cara berpuasa yang baik entar. Cari dulu outcomes akhirnya, the last destination-nya, maka jalannya baru ketahuan. Paham maksud saya? Halo. Kalau Anda naik mobil, tulis tujuannya kemana, baru ketahuan jalannya, betul nggak? Loh kalau saya terangkan jalannya, bapak-bapak, ibu-ibu, puasa itu nggak boleh gini. Tujuannya nggak tahu. Udah tahu, gitu nggak boleh marah. Dia nggak ngasih tahu gimana caranya. Harusnya takwa. Takwa itu apa? Rasa. Diterangkan yang kemarin. Takwa itu merasa bersama Allah. Kemudian obsesi akhir. Dari sinilah keluar ketahuan nih jalannya. Paham ya? Karena outcomes-nya adalah la'allakum. Tujuan akhir adalah takwa. Subhanallah. Nanti bubaran hadis ini hafal. La taqtab walakal jannah. Sialah. Hafal nggak hadisnya? Hafal. Habis ngaji di Riyadul Jannah. Gitu kan. Ngaji di mana ente? Di Riyadul Jannah. Taman-taman surga. Kebetulan di sini namanya taman radio dalam. Makanya taman radio dalam nama pengajiannya apa? Pakai taman juga, Riyadul Jannah. Subhanallah. Dan kalimat riyad itu adalah dari Nabi, bukan dari saya. Kamu bergegaslah, ikut aktiflah di taman-taman surga. Ya Rasulullah, bukan taman surga nanti di akhirat. Di dunia ada taman surga, ada. Apa itu? Tempat pengajian. Ini Nabi yang ngomong. Ini istilah dari Nabi, bukan dari Inyong. Bukan dari saya. La taghdab walakal jannah. Gampang kan? Oke, next. Hadis yang lain. Saya harus ngontrol jam nih. Ya. Next. Lihat. Saya tahu tadi kelewatan kan. Ada yang lewat. Karena saya nyusun. Ada yang kurang. Ini hadis lagi nih. Kalau tadi jangan. Nah sekarang perintah. Ustadz kenapa nggak perintah dulu? Baru larangan. Kalau perintah orang gampang ngerjainnya. Yang susah itu larangan. Lihat tangan saya, Al-Quran dan hadis isinya perintah dan larangan. Betul? Halo? Perintah nanti ada wajib, ada sunnah kan gitu. Larangan ada haram, ada makruh kan. Saya ngetes nih pengetahuan bapak-bapak ibu dari panitia yang sebelumnya. Manusia itu gagal di mana? Di perintah atau di larangan? Di buktinya Nabi Adam. Mana nih hadiahnya nih? Ya Allah, hadiahnya mana? Kemana hadiahnya? Habis. Dapat Pak, alhamdulillahnya ada Pak. Karena kisah Nabi Adam, alhamdulillah. Nabi Adam bapak ibu kita. Diperintahkan Anda tinggal, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu tinggal di sini di surga. Ya kan? Enak. Tapi jangan dekat pohon ini. Ini larangan, betul? Maka kita lemah dalam menjauhi larangan. Kan pernah saya terangkan gini, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Kan pernah saya gerakan gini kan? Kalau hadir
Hadir Pak Ustadz. Kalau ingat. Hadir tapi lupa. Sujud sahwi. Oke, just kidding ya. Subhanallah. Maka itu kalau Anda mampu menjauhi yang tadi, yang perintah gampang. Karena ini bisa Anda kerjain semua. Tapi yang tadi itu beratnya minta ampun. Betul nggak? Menjalankan perintah. Saya tanya, orang yang udah sholat mengerjakan perintah Allah, dia kira-kira dijamin nggak nyolong nggak? Para koruptor pada sholat nggak? Ketua KPU sholat dan puasa nggak? Ketua Bawaslu sholat nggak? Sholat, orang Muslim. Tapi dia bohong nggak? Bohong, jelas bohong banget. Presiden kita sholat bohong nggak? Dikit apa banyak? Oh, ibu yang ngomong, saya nggak ngomong, nggak apa-apa gitu kan? Subhanallah, lihat bohongnya banyak banget gitu. Itu baru saya ngomong. Jadi orang sholat belum tentu mampu menjauhi larangan, itu maksud saya. Subhanallah. Maka tadi skala prioritas yang merah-merah tadi saya kasih merah-merah. Nah ini lihat nih, hidup Anda luar biasa nih, lihat. Hadis dari Abi Hurairah. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kubri yaumil qiyamah. Ada orang dia punya masalah dan Anda bisa melepaskan orang ini dari masalah yang berat, masalah-masalah apapun, maka Anda akan dilepaskan masalah Anda ketika di hari kiamat. Maka tadi malam saya gimana nih cari duit untuk menyelamatkan saudara saya, dia ngajar di universitas, dia doktor dalam Al-Quran, tapi istri anaknya masih di Gaza. Nah, kalau Anda bisa melepaskan belenggu permasalahan di dunia, maka Anda akan dilepaskan nanti urusan Anda di akhirat. Subhanallah. Ini obsesi akhirat yang surga. Yang tadi kan neraka semua tuh, dilarang. Subhanallah. Lanjut. Nafasal anhu kurbatan min kubri. Nanti ketika dia hidup di akhirat punya masalah, dilepaskan dia masalah-masalah. Karena masalah terberat itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Bukan di dunia mah enteng. Nah, lanjut. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi dunya wal akhirah. Ada orang kesusahan, Anda memudahkan, barang siapa yang memudahkan urusan apapun terhadap orang yang kesusahan, barang siapa yang memudahkan terhadap orang yang susah, maka Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kalau Anda mau semua urusan kita baik, bisnis kita baik, semuanya baik, anak kita baik, bantu orang, bantu aja. Sampai nyetir. Anda nyetir, ada orang ngasih sen, rem, biarin lewat. Nyetir lagi. Pernah suatu hari ada jemaah saya, dia bawa, waktu itu pas kita di luar kota, Pak, ikut jalan sama saya. Mobil Mercy yang mahal, baru. Kenapa Pak? Sakit Pak? Iya, saya nggak enak badan, saya sakit. Maksud Bapak biar saya nyetir gitu. Kalau Ustadz nggak keberatan, ngobrol aja udah, biar aneh nyetir dah. Pertama kali aneh nyetir mobil mewah nih, itu gimana nih? Dikit-dikit rem, dikit-dikit orang lewat. Rem mulu Pak Ustadz. Iya, supaya hidup kita jadi dimudahkan oleh Allah. Itu janji Allah di Al-Quran dan di hadis. Tafassahu yafsahilakum. Lapangkan orang, maka Anda akan dilapangkan. Gitu. Nah ini Quran, tadi Quran, yang ini hadis. Lihat, kalau Anda memudahkan orang, Anda bisa gas nanti di jalan tol, nggak ada orang nyebrang masalah. Anda mau 200 km jam, monggo, terserah. Tapi kalau di jalan kayak gini, kasih orang lewat, tukang toprak lewat, tukang bakso lewat, tukang pempek lewat, tukang jamu lewat, kasih. Dia nggak kenal kita, nggak bilang thank you, nggak ada masalah. Tapi yang ngasih balasan siapa? Subhanallah. Jadi ketika ada, di kita kan enggak. Kalau kita mau U-turn nih, mau balik arah, nggak dikasih, betul nggak? Anda pikir orang yang nggak ngasih dia menang, dia pun akan dipersulit oleh Allah karena dia nyusahin orang.
Ingat itu. Maka itu kalau kita ada orang lewat, berhenti Anda. Yang lain berhenti, lewat ini. Yang lewat 1, 2, Anda memudahkan banyak orang. Lihat lembaran hidup Anda, dimudahkan. Ini butuh fikih lalu lintas. Subhanallah. Ya, jadi itu. Lanjut. Nah ini benar. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang nutupin aib, maka dia akan ditutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Ditutup aibnya. Pak Ustaz Arifin, saya mau konsultasi. Silakan Pak. Kapan? Ya kalau bisa sih sore lah. Oh, oke. Habis asar. Okay. Teng, jam 4 datang itu Bapak. Curhat. Wih. Tahu jam 4 sore datang. Pulangnya tahu jam berapa? Jam 2 malam. Kita udah ngusir. Maksudnya keluar gitu, kagak ngerti-ngerti ini. Jam 2 malam. Dia cerita gini, Pak Ustadz bla 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 bla, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis saya nangis, astagfirullahaladzim. Pak, saya mau nanya, pernahkah Anda melakukan bla 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 bla? Loh, kok Pak Ustadz bisa tahu? Pak, kalau saya tahu, saya kagak nanya. Jadi konseling itu serius gitu. Dia bertanya, saya kasih. Lu kok Pak Ustadz tahu? Pak Ustadz nyebar, jangan konsultasi ke Ustadz Arifin. Kita belum jelasin, dia udah tahu masalah kita. Emangnya saya siapa? Salah. Saya berangkat dari Al-Quran dan Hadis. Permasalahan Bapak ini adalah, Pak Ustadz, saya itu nyiram kebun orang sampai berbuah. Oh ya, astagfirullah. Jadi heboh Pak Ustadz. Emang kebunnya kagak ada yang punya? Ada yang punya, kagak disiram-siram. Taunya berbuah, berarti kan saya nyiram. Gitu. Akhirnya, pernahkah Anda di dalam hidup Anda mengekspos, contohnya MBA, married by accident? Loh, Pak Ustadz tahu? Ya kalau dalam hadis begitu Pak. Kalau Anda membongkar aib, halo, maka Anda tidak wafat kecuali melakukan hal yang sama. Subhanallah. Nangis dia. Jadi bayangkan, dia nyiram kebun orang sampai berbuah. Padahal tuannya tidak pernah nyiram. Berarti buah dari mana? Berarti dari orang. Gitu kan. Maka saya tanya, pernahkah Anda mengekspos orang itu? Contohnya mengekspos dia married by accident, baru nikah, gitu kan? Paham nggak saya? Yang nggak ngerti dia japri aja, japri. Masa nggak boleh nyiram kebun Pak Ustadz? Kagak boleh, gitu. Kecuali kebun sendiri, gitu. Yang kagak ngerti udah lewat, nggak apa-apa. Kisah yang lain aja, kisah yang lain. Ya, nanti Anda ngomong aja, maksudnya gimana? Nah, pikir sendiri, gitu. Loadingnya lama banget, lola, gitu kan? Iya, dia ngobrol, gak usah dibahas di sini dibahas. Ngapain bahas di sini, bahasnya di sini, ngobrol. Yang ya kagak ngerti udah lewat, gak usah dibahas di sini. Gitu. Pak Ustadz nyiram kebun gimana? Itu istilah hadis, gitu kan? Istri kita adalah kebun kita, suami kita adalah kebun kita, itu harsul lakum. Nggak usah bahas, ada yang lain. Pak Ustadz, saya mau curhat, boleh nggak sekeluarga datang? Oh boleh aja. Ya Allah, itu dari Bandung, nggak muat. Akhirnya dia sampai keluar. Ada 4 mobil datang semua. Lah rumah saya kecil banget. Ada masuk rumah saya, 1 langkah 2 langkah, saya tidur di situ. Jadi kalau masuk, jadi kalau Anda ke rumah saya nggak ada kayak gini, duduknya di bawah dah, duduk. Ya segitulah ruangannya. Dari Pak Indra, itu kejauhan ini masuk, duduk, ramai banget. Anaknya dibawa semua sama cucunya. Yang jadi masalah ada bapaknya udah tua nih. Ini Pak Ustadz, ayah saya Pak Ustadz kagak mau sholat. Oh ya, padahal Pak Ustadz dia waktunya keras, mendidik kita keras, ayo sholat. Luar biasa, udah tua malah gak mau sholat. Tolong diruqyah Pak Ustadz. Ini saking penuhnya, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang di luar. Saya bilang, waduh, rame banget. Saya tapi nanya, bla 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 bla.
Lah, Pak Ustadz kok tahu? Ente cerita tentang Bapak? Enggak. Pak Ustadz tahu dari mana? Kalau tahu aneh nggak nanya. Saya nanyanya gini, pernah nggak Bapak nyuruh anak orang sholat, tiba-tiba anak orang itu tidak sholat, dia malah cerita orang-orang anaknya kagak sholat. Ya itulah Pak Ustadz, itulah hukuman Allah. Barang siapa yang menghina-hina orang dan diekspos, maka dia tidak diwafatkan kecuali melakukan hal yang sama. Anaknya Pak Lurah kagak sholat tuh, udah aneh suruh sholat kagak sholat, malu-maluin aja. Mana Pak Lurah kagak sholat, harus kan ngasih contoh yang baik. Satu kampung semua tahu. Maka orang itu tidak wafat kecuali dia melakukan hal yang sama, yaitu tidak sholat. Si Anu berzina, maka dia tidak diwafatkan kecuali dia melakukan hal yang sama. Halo, nyambung gak nih? Maka itu kalau ada berbuat maksiat ditutup di dunia dan akhirat Anda ditutup. Barang siapa menutup aib, maka ditutup aibnya dunia dan akhirat. Rahasia. Apa? Itu loh Jeng, yang mana? Pakai mulut, pakai bibir nunjuknya. Itu loh Jeng. Oh ya, itu punya peliharaan banyak. Oh ya, Bapak itu, iya. Bapak itu peliharaannya banyak, ada 40. Wih, hebat banget. Ya ada kucing, ada anjing, ada burung, banyak banget peliharaan itu, bukan peliharaan yang lain. Subhanallah, Anda cerita kayak gitu, Anda dibongkar aibnya. Hati-hati. Subhanallah. Nah, di sini obsesinya, barang siapa yang nutup, maka akan ditutup dunia dan akhirat. Kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, dunia dan maka tutup aib orang lain. Next, kecuali orang-orang yang sudah mengekspos. Firaun dibuka, Ustaz, Namrud dibuka, kisah-kisah orang-orang itu orang yang sudah melampaui batas. Pemimpin dibuka aibnya, ya terbuka semua karena bahaya. Dia narkoba, menjual narkoba, prostitusi. Jangan ke sana, di situ ada prostitusi, narkoba, nanti Anda kena. Harus kasih tahu, lihat konteksnya ya. Lanjut. Wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamba Allah akan selalu ditolong Allah selama dia nolong orang lain. Hamba Allah selalu ditolong oleh Allah selama dia nolong orang lain. Hamba di sini tidak dijelaskan muslimkah, mukminkah, siapa aja. Subhanallah, itu hukum Allah. Jadi kalau kita mau dibantu Allah, selalu bantu orang. Kalau kita susah, berarti itu tanda Anda pelit. Anda perhitungan. Suatu hari, awal-awal saya baru ke Indonesia, itu dulu ada naik taksi namanya tarif lama. Betul nggak? Dulu waktu saya baru pulang, ya belum banyak taksi online, belum banyak gitu. Saya tarif lama, kalau dibaca dari belakang bahasa Arab tarif amal gitu. Saya duduk naik, akhirnya saya dapat penumpang juga nih, sopir taksi nih. Akhirnya saya dapat penumpang juga. Dari tadi saya nunggu penumpang kagak dapat. Udah gitu saya diserempet sama motor. Anak udah ngomel-ngomel. Mate lu di mana? Padahal yang saya ngomel. Udah Pak, Bapak nggak nanya saya mau kemana? Oh iya, Bapak mau kemana? Kalau sekarang kan naik apapun udah ketahuan mau kemana kan gitu. Oh Bapak, mungkin Bapak tuh susah rezekinya karena Anda mungkin nyusahin orang lain. Anda parkir sembarangan, parkir jadi nyusahin orang lain, hidup Anda susah. Maka lapangkan orang lain, jangan pelit. Kalau pelit, kita akan dibalikin pelitnya buat kita. Maka rezekinya susah. Nggak ada hubungannya. Bapak tadi kan dibentak orang, diserempet. Ngomongnya, mata lu di mana? Di mana-mana kita tahu mata di sini pakai ditanya. Gitu kan. Subhanallah, mungkin Bapak ngebentak bini Bapak, ngebentak anak Bapak, jadi dibalas. Apa hubungannya? Nggak mungkin anak saya bentak kemudian anaknya, bentak tuh bokap gua. Tadi nggak mungkin begitu. Kalau gitu emang nggak mungkin. Saya tanya Bapak, yang ngatur hidup kita siapa?
Allah apa bukan? Allah lah. Ya Allah yang ngebalas. Ini sopir taksi masih emosi nih. Bapak ini kayak ustadz aja. Gitu. Bapaknya kayak ustadz aja. Emang saya namanya aja. Nah, Arifin jadi ningrat. Saya diemnya terserah Bapak sih. Kalau Bapak mau merubah hidup Bapak, ya, bikin orang mudah. Nanti Allah balas. Kalau Anda susah, itu bukti Anda bikin susah orang lain. Itu hukum alam. Dia mikir gitu. Dia diem. Masa gitu sih Pak? Terserah Bapak. Bapak kan orang Islam. Kan dari namanya kelihatan tuh. Soalnya namanya Syarifuddin. Gak mungkin haleluya. Gak mungkin kan. Ya pasti orang Islam. Gitu. Bapak Islam yakinlah. Gitu. Bapak ini ustadz apa ya? Oh, enggak. Saya cuma ngasih tahu doang. Gitu kan. Dia mikir, coba bayangin. Anda lupa, kalau Anda memudahkan orang lain, Allah mudahin. Ini ada duit lebih nih, coba tes. Sedekah aja, bantu orang aja, sedekah naik mobil. Anda ngerem ngasih orang, Anda ke mall ada orang yang jaga WC kan begini gitu kan. Kasih gocap, kalau perlu cepet. Buat saya ini Pak, iya buat ente. Makasih Pak, itu rezeki kamu. Kata-kata saya ingat, itu orang bertakwa. Itu emang punya kamu. Itu kata orang bertakwa. Nanti kita lihat redaksi Qur'annya. Kalau orang bertakwa, sedekahnya gitu. Tapi kalau orang tidak bertakwa, sedekahnya gini. Iya itu aneh dari aneh buat ente. Dari aneh buat ente. Naik mobil nih, kita bayar parkir 2.000. Ya. Di minimarket 2.000. 2.000 mana? Kagak ada. Ada 20.000. Banyak banget. Ini Pak. Banyak banget 20.000. 2.000 buat ente, 18.000 dari aneh buat ente. Emang 2.000 jatah ente, tapi itu sedekah tapi bukan orang bertakwa. Emang orang bertakwa gimana? Orang bertakwa ketika dia mengeluarkan uang, dia tidak merasa mengeluarkan uang. Karena itu semua memang milik orang yang dikasih. Teks Quran nanti kita kalau sampai ini udah jam 11 lewat. Ya. Ini udah jelas, udah saya selesai hadis ini. Jadi orang bertakwa itu kalau Anda sedekah, dia tidak merasa sedekah. Karena apa? Itu emang rezeki dia. Walaupun itu sebetulnya rezeki dari Allah buat orang yang bertakwa. Itu memang rezeki Anda. Subhanallah. Coba Anda ke airport, pasti ada WC, betul nggak? Ada yang jagain nggak? Kasih 20.000, 50.000, kalau perlu 100.000. Banyak banget. Ya, itu rezeki kamu. Buat anak istri kamu. Makasih Pak, dari Allah. Oke, lanjut. Man salaka tariqan yaltasimu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Bapak-bapak Ibu sekarang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan Anda ke surga. Nah, lihat. Ini penting sekali. Ya, ini rumah ini jadi berkah hadisnya ini. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haqqatil malaikatu wa dzakarahumullah fi ma 'indah. Subhanallah. Wa man bata'ahu bihi 'alamahu wa lam yusra' bihi nasabahu. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW keren banget. Jadi kalau kita kumpul di rumah Allah dengan berzikir, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah. Malaikat akan datang. Kita membahas ayat-ayat suci Al-Quran itu, malaikat masuk semua sampai ke langit. Di rumah juga begitu, dapat berkah semua. Masalahnya kita nggak ngeliat malaikat, betul nggak? Next ya. Jadi ini sudah ada di dalam hadis Anda semua. Ya. Jadi berbuat baik itu harus cepat. Tapi yang lambat, nih lihat. Kalau Anda lambat tidak mengejar kebaikan, maka seakan-akan garis keturunannya pun ya begitu saja. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dikejar oleh nasabnya. Ini bahasa hadis yang agak susah dipahami. Ya. Maka ketika anak kita malas, sebetulnya itu cerminan dari kita. Ya. Next kita lihat nih hadis. Nah, kita lihat lagi tadi jangan marah. Saya naik mobil nih di jalan tol TB Simatupang. Mungkin 10 tahun yang lalu. Waktu Ramadan naik mobil. Tiba-tiba di tol TB Simatupang ada tulisan gini nih. Besar sekali. Puasa mampu menghilangkan amarah. Nestle. Ini iklan. Ya saya harus baca itu. Memang buat tulisannya ada Nestle ujungnya.
gitu kan. Gambar Nestle itu. Saya nanya, ada anak saya, anak nomor 1, itu bener nggak? Betul lah. Kan puasa jadi nggak marah kita. Kalau saya tanya bapak-bapak ibu pasti bilang betul. Puasa mampu menghilangkan amarah. Betul nggak? Betul nggak? Salah. Ketika saya bilang salah, yang protes anak saya juga protes, Anda juga protes. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, Anda berpuasa menjadi orang bertakwa bukan berarti Anda malaikat. Ingat itu. Orang bertakwa itu menahan amarah, tidak hilang amarahnya. Kalau amarahnya hilang berarti jadi malaikat. Halo? Itulah bedanya kita dengan malaikat. Malaikat enak ibadahnya, kagak ada nafsu. Oh, kita ada nafsu, ada harga diri, marah. Nah, kita menahan ini namanya asyam, puasa. Kutiba alaikumus, diwajibkan kalian berpuasa menahan. Tahu dari mana? Quran yang ngomong. Bersegeralah anda wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah anda minta ampunan kepada Allah. Mana surga itu dia bersegera minta ampunan itu harus pakai cepat, jangan pakai entar. Istighfar terus. Maka Anda mendapatkan surga. Surga buat siapa? Orang-orang mu'iddat lil muttaqin. Buat orang siapa? Bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Puasa itu la'allakum tattaqun. Betul? Halo? Agar bertakwa. Siapa orang bertakwa? Berinfak. Baik dalam keadaan lapang dan sempit. Perhatikan di sini, perhatikan. Lobang. Dalam bahasa Arab ini namanya nafakun. Nafakun. Perhatikan sini. Lihat sini. Saya gambar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nulis nih? Oke. Ini bahasa Arabnya nafakun. Terowongan. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kalau ini begini, ini bahasa Arabnya kahfun, surat kahfi, atau gharun, namanya goa. Kita jalan kaki nih, udah 100 meter, 200 meter, tak, mentok. Harus keluar dari tempat masuk, itu namanya goa. Kalau ini namanya nafakun. Kita jalan di gunung, masuk terus, keluarnya lewat sini. Berarti dia nafak bahasa Arabnya. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas wa mimma razaqnahum, dan apapun yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, berinfak. Maka infak dari kalimat nafak, paham? Kan bahasa Indonesianya infak. Infak itu mengeluarkan dari yang kita dapat. Kalau Anda berinfak dalam keadaan lapang, biasa saja. Betul enggak? Anda punya uang, punya ini, berinfak biasa. Tapi kalau udah susah berinfak, Anda berbagi beras sementara Anda pun butuh beras, bagi-bagilah, biarlah. Padahal kita juga butuh. Wah, itu keren banget. Berarti tingkatan takwanya lebih hebat. Maka orang berinfak dalam keadaan uang, punya uang, dengan orang berinfak pas-pasan, lebih tinggi orang uang pas-pasan dia tetap berinfak. Subhanallah. Ini orang urgen banget tapi nggak bisa. Udah saya punya relasi, saya pinjam duit dulu. Cover ini dulu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan dimudahkan. Bisa ngembaliin rezeki. Itu berinfak. Itulah tingkatan takwa. Lanjut. Wal kadhiminal ghaidh.
orang yang mampu mengendalikan amarah kemurkaannya. Menahan amarah itu, amarahnya ada nggak? Berarti kata-kata puasa mampu menghilangkan amarah itu salah. Yang benar puasa mampu menahan amarah. Paham jelas ya? Subhanallah. Tetap ada hawa nafsu untuk marah. Ada hawa nafsu untuk melampiaskan, meledak. Ada harga diri kita. Sakit hati. Lanjut. Wal'afina ninnas. Anda puasa tapi masih musuhan, tidak memaafkan. Waduh, itu berat Pak Ustadz. Oke, sedekah oke lah. Ya. Oke, tapi yang terakhir ini susah. Anda nggak mau maafin 7 turunan. Berarti otak Anda adalah dunia, 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 dunia. Nggak ada akhirat. Bohong Anda ngomong akhirat. Bohong besar. Kalau Anda obsesi akhirat, mesti Anda maafkan. Tapi sakitnya di sini. Allah juga tahu, nggak usah kasih tahu. Sakitnya di sini, nggak mungkin di sini, di sini. Masa di sini sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Pak Ustadz nggak bisa ngerasain. Coba Pak Ustadz jadi saya. Siapa juga yang mau jadi ente? Setiap orang punya jalur sendiri-sendiri. Ini saya ajarin. Lihat-lihat sini penting. Ini bapak-bapak ibu penting. Ini apa? Tambahan tapi ini penting sekali saya ajarin. Ini di luar takwa ya, di luar takwa nih. Bapak Ibu saya ajarin nih. Hidup kita ini jalurnya masing-masing. Ini taruhlah jalur si A, ini si B. Ini realnya masing-masing C, D. Maka cara hidup Anda nggak boleh ngelihat satu sama lain, nggak boleh. Nggak boleh. Ini redaksi Quran. Wala tatamannaw ma fadala bi ba'dhum 'ala ba'dhin lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Ini cara hidup. Anda punya jalur sendiri udah. Enaknya si Anu begini. Aduh, coba aku jadi dia. Rusak hidup Anda. Aduh Jeng, enak banget suami kamu, lembut, gak marah. Aku ini, gak boleh Anda ngomong gitu. Gak boleh. Itu memang sudah jalurnya begitu, dia diuji dengan ini. Setiap orang masing-masing. Anda nggak boleh banding-bandingkan. Quran yang ngomong ini. Dan kalau Anda dibolehkan, rusak. Apa? Semua nggak enak, semua hidup jadi nggak enak, semua nggak enak. Maka redaksi Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Anda dikasih jalur ini nikmat Allah. Anda hitung nikmat-nikmat ini. Nggak usah banding. Siapa yang nyuruh Anda? Dilarang. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dhikum 'ala ba'dhin. Jangan ngarep-ngarepin apapun yang Allah sudah berikan kepada setiap orang beda-beda. Nggak bisa. Dan jalur kita beda. Dan jalur kita ini memang jalur yang terbaik buat kita. Obama masih muda jadi presiden. Yang sudah sepuh baru jadi presiden. Siapa namanya? Donald Trump. Yang sekarang Biden. Wih, masih udah tua jadi beda jalur. Ngapain bahas itu? Beda jalur. Mungkin dulu banget teman Anda di SD rankingnya 15, 20. Sekarang dia jadi bos. Ada nggak kayak gitu? Dulu banget. Si Fulan ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1. Sekarang biasa aja, betul? Ada nggak kayak gitu? Banyak. Jangan-jangan yang kencang-kencang ini. Subhanallah. Emang jalurnya beda. Aduh Jeng, saya ini masih muda, udah jadi janda. Yang ini udah tua, meninggal suaminya. Udah kawin, saya belum dapat. Padahal cantikan juga saya. Allah, siapa yang nyuruh Anda begitu? Subhanallah. Ya Allah, saya kurang apa Pak Ustadz? Saya dokter dari Amerika, harta ada, cantik. Saya belum dapat jodoh sampai sekarang. Ke rumah tuh bawa mercy putih. Dan teman saya mohon maaf, wajahnya pas-pasan banget gitu kan. Sarjanya juga enggak, dapat suami. Ya Allah, salah saya apa Pak Ustadz? Gimana? Ya habislah hidup Anda. Siapa yang nyuruh Anda begini? Setiap orang pun jalur masing-masing.
Ya, Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita ini. Nih, kemarin kita ngomong Mas Agung ini, ngomong setiap orang jalan masing-masing. Kemarin podcast ini di Citos. Ya. Podcast itu spontanitas, kagak pakai konsep, nggak pakai ngomong asik, keluar semua apa deh. Saya juga bingung ngomong apa, ngomong ditanya ya saya jawab gitu. Kita ini memaafkan. Kalau kamu mah enak maafin, orang gak punya musuh. Kalau saya ini loh jeng, nggak usah dibahas. Setiap orang itu punya ujian masing-masing. Apabila dibebaskan, semua orang ngomong gini nih, semua orang ngomong gini nih. Aduh, aku ini paling susah di muka bumi, itu paling susah tuh saya. Semua ngomong gitu. Di neraka nih, di neraka. Ngomong gini, aku paling tersiksa di neraka ini, saya yakin saya paling tersiksa. Apa itu? Dia pakai stropa, pakai alas kaki, ini mendidih, itu siksaan. Padahal yang ngomong itu adalah siksaan paling ringan di neraka. Ini kalau orang mau curhat, aduh saya ini paling susah di dunia ini. Padahal mah banyak orang yang lebih susah. Kita memaafkan orang itu bicara pride. Maafkan orang lain. Sakit hati, iya sakit hati. Maafkan, karena aku cinta Allah dan Allah menjanjikan dapat cinta. Wallahu yuhibbul muhsin, orang-orang muhsin. Next, siapa? Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia berbuat maksiat, dia ingat Allah. Oke, lanjut ya. Ini Al Imran. Next. Maka saya, ihsan adalah takwa. Lihat tangan saya. Ihsan adalah Anda beribadah seakan-akan, seolah-olah melihat Allah. Level paling tinggi. Kalau tidak mampu, ingat Allah ngelihat kita. Berarti di sini ada aktif, pasif. Aktif itu melihat, pasif itu dilihat. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau tidak mampu, yang pasti Allah itu melihat Anda. Itu ihsan, level tinggi ini. Takwa itu rasa bersama Allah. Ini kan gambar tadi kita sudah bahas. Keluar gambar ini tadi sudah kita bahas, betul nggak? Berarti takwa sama dengan ihsan. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, berarti orang yang bertakwa. Next, lihatnya. Lihat. Ini gampang ingatnya. 5115. Berapa? 5115. 51 itu surat 51. Awalnya dari ayat 15. Bukan 501. Celana jin. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di sini dalilnya. Takwa sama dengan ihsan, ihsan sama dengan takwa. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga-surga, taman-taman surga, Masya Allah. Dia mendapatkan semua kenikmatan dari Allah, dia nikmati di taman-taman. Di bawahnya ada air sungai yang mengalir, Masya Allah. Dulunya kanu qabla dzalika, dulunya mereka di dunia orang-orang yang muhsin, diterjemahkan orang berbuat baik. Berarti orang bertakwa adalah muhsin. Kagak pakai kumis. Muhsin. Yang ketawa berarti udah berumur aja gitu. Yang masih muda bingung, maksudnya kumis yang mana gitu. Muhsin. Orang yang selalu berbuat baik. Siapa muhsin itu? Anda Ramadan agar bertakwa. Betul enggak? Ternyata muhsin adalah orang yang selalu merasa bersama Allah. Lihat. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulunya mereka sedikit tidur malam. Maksudnya selalu tahajud. Kata-kata sedikit itu bisa diukur kalau ada pembanding. 7 itu sedikit enggak? Sedang, mana ada sedang? Sedang. Nggak bisa dinilai, belum ada pembanding kok sedang. 1 itu tidak bisa Anda nilai banyak atau tidak, karena tidak ada pembanding. 1 bisa banyak dibandingkan 0, betul nggak? Halo? 3, kecil apa besar? Tergantung pembanding. Dalam 1 minggu ada berapa hari? Lihat tangan saya, ini penting.
satu malam tidak tahajud, berarti tahajudnya ini penting ya, Bapak, ini penting. Satu malam dia lewat tahajud, berarti tahajudnya 6. Berarti satu malam itu sedikit atau banyak dibanding 6. Yang kagak ngerti udah lewat, biarin aja. Maksudnya 2 malam tidak tahajud, dia masih sedikit atau banyak dibanding, kok 7 ini, 7 lagi sini lagi dibanding, udah kelihatan begini dibanding 5. Ya Allah, kasih kesabaran hamba-Mu ya Allah. Ini makanya saya berdoa ya Allah. Karena ada pembanding, berarti dia termasuk orang yang banyak, berarti dia masih bertakwa. Betul enggak? 3 tidak tahajud selama 1 minggu. 3 ini dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Kok banyak sih? 3 dibanding 4 ya dikit, bukan banyak. Ya Allah, kasih kesabaran hamba-Mu ini ya Allah. 3 ini sedikit atau banyak dibanding 4? Sedikit, kencang banget, kencang salah lagi. Subhanallah. 4 nggak tahajud di 1 minggu. Banyak nggak? Sementara orang yang bertakwa sedikit tidak tidur malam. 1 bulan berapa minggu? 4. Apabila dia tidak tahajud 4 hari dalam 1 bulan, berarti 4 kali 4, berarti 16. Sementara setengah bulan itu 15. Ini yang nyambung yang nggak mau diapain lagi, biar cepat. Artinya dia selalu tahajud, selalu sholat malam. Kalaupun lewat cuma sedikit. Kita pada Ramadan dipaksa Anda bangun malam, betul nggak? Sebelum subuh dipaksa, dalam tanda kutip maksudnya sahur. Subhanallah. Malam pun sholat tarawih, supaya terbiasa bangun malam. Jangan Anda bangun malam numpang pipis habis itu, jangan. Dibangunin oleh Allah. Maka itu kalau orang sepuh semakin tidurnya sedikit. Itu tanda supaya Anda lebih dekat dengan Allah. Aduh Jeng, aku dulu kok beda dengan sekarang. Sekarang sering bangun, emang sengaja. Ngapain pakai berkeluh kesah? Anda supaya sholat dekat dengan Allah. Itu muhsin. Membangun privasi Anda dengan Allah, yaitu malam hari. Setelah itu menjelang subuh, next menjelang wabil ashar. Ashar itu waktu sahur, menjelang subuh. Hum yastaghfirun. Maka orang menjelang subuh, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Saya beristighfar. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Beristighfar. Maka kita dipaksa bersahur. Paham? Bersahur itu bangun sebelum azan subuh. Sahur itu waktu azan subuh. Bersahur itu bukan makan doang. Anda melek. Maka itu anehnya setelah Ramadan selesai dia nggak pernah bangun malam. Katanya la'alakum tattaqun. Maka banyak orang gagal takwa. Karena ini menunjukkan pola hidup orang bertakwa. Tidur cepat, bangun cepat. Orang bertakwa tidur cepat, bangun cepat. Orang bertakwa tidur cepat, bangun. Itu orang bertakwa, dan itulah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tidak bahas buahnya luar biasa buat fisik, buat otak, buat kesehatan, masya Allah. Ya. Wa fi amwalim haqqun lil sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak. Anehnya nih kata-kata nih. Di dalam harta mereka ada hak. Bapak-bapak, ini penting. Ini kenapa orang takwa itu tidak merasa memberi. Saya kasih gambaran. Anda jalan-jalan naik bus konvoi ini, bos, rame-rame. Sampailah di rest area di jalan tol, berandai-andai. Anda duduk nih, udah pipis, sudah semua tinggal duduk. Jeng, titip
tasnya ada Quran di sini. Si A nitip tas. Si B, Ceng titip 2. Si C, Ceng ada 5 tas nunggu di sini. Depan WC lagi gitu. Berandai-andai. Terus ada orang datang, cek, 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 cek. Wih, itu orang tasnya banyak banget. Ada 5. Gila coy. Gitu. Keluar si A. Nih Ceng, tas. Ambil. Si B dikasih. Habis. Datang. Ente sedekah tas. Kira-kira orang itu merasa sedekah nggak? Tidak. Bukan sedekah. Orang itu punya dia. Itu punya dia. Kata-katanya. Itu punya dia. Itu hak dia. Supaya Anda ngerti kenapa redaksi Al-Quran begini. Di dalam harta orang yang bertakwa. Ini kan orang bertakwa di dalam surga. Kan awalnya kata sungguhnya orang-orang bertakwa. Kan awalnya gitu. Betul gak? Di dalam harta mereka ada hak. Bayangin. Coba Anda kalau bisa marah. Di harta kamu tuh ada hak saya. Kurang ajar. Emang saya ngambil harta kamu? Kan gitu. Halo. Paham gak nih maksud Anda? Tapi redaksi Al-Quran di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan yang tidak meminta. Kok ada orang yang butuh tapi dia menjaga kemuliaannya, dia tidak minta. Kawan saya yang Palestina itu, dokter itu, dia tidak minta. Cuma kondisi anak saya begini, Arifin, tolonglah. Bagaimana ente punya solusi nggak? Bisa nggak ente bisa approach, bla bla. Oke. Kita berinisiatif. Dia tidak pernah telepon minta pun. Akhirnya kita tolong gimana cara solusi. Saya bilang besok saya cariin. Karena duitnya gede banget kita. Sampai saya kemarin tuh kosaman bila saya bersumpah saya tidak punya uang seperti ini. Gimana nolongin? Tapi kita usahalah. Jadi dia tidak minta. Inilah orang yang harus kita bantu. Tidak minta. Guru-guru itu banyak miskin banget Pak. Gajinya pas-pasan. Dia nggak minta. Tapi kita berinisiatif ngasih mereka. Jadi ada orang yang minta, ada orang yang tidak meminta. Di dalam harta kita ada hak mereka. Padahal ini keringat-keringat kita. Uang-uang kita nggak ada share sama sekali dari mereka, nggak ada saham sendiri. Tapi redaksi Al-Quran orang yang bertakwa di dalam surga-surga. Dulunya mereka yakin di dalam harta mereka ada berinfak. Jadi kalau orang bertakwa berinfak itu rezeki kamu, subhanallah, hak kamu. Paham nggak maksud saya ini? Jadi tidak merasa karena jangankan ini pernah saya terangkan gitu. Jadi ketika anak saya sakit, biayanya besar sekali. Bisa ditanya sama adik ipar saya, Mas habis-habisan dari mana? Orang gratis. Cara berpikir gitu. Karena orang bertakwa melihat ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Anda merasa ini milik saya, jadi hidupnya susah. Maka Anda bayar rumah sakit sampai 50 juta. Itu kalau beli bubur, itu bisa berenang gitu. Anda tambah susah, tetap aja dia bayar. Karena Anda merasa punya, padahal kita hafal. Lahu ma fis samawati wa ma. Nggak ada yang nggak hafal, milik Allah semua. Terus kalau milik Allah semua Anda punya, nggak punya. Kapan Anda merasa punya? Ketika Anda dikuasai oleh fujur. Kapan Anda merasa tidak punya? Ketika Anda dikuasai oleh takwa. Maka di dalam harta mereka ada hak orang lain. Ketika bersedekah, itu memang harta kamu, hak kamu. Anda naik Gojek, Gokar ataupun apalah, tambahin lebih, Pak banyak banget, itu memang punya kamu, bukan punya saya. Dia pun terangkat harga dirinya, betul nggak? Itu memang punya kamu, itu hak kamu, ya hak saya, masya Allah. Iya, ini saya kasih sama ente, kalau enggak ente gimana hidupnya susah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Coba kalau bukan dari saya dari mana coba? Ayo, ini parah banget, ini sedekah tapi ngomongnya nyakitin banget. Maka orang bertakwa ini redaksi Al-Quran. Maka tadi dari awal saya ada ngukur takwa dari mana? Lihat. Saya tidak makan, saya tidak minum. Anda terjebak tidak makan, tidak minumnya. Padahal paradigma takwa ini semua milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Itu hilang. Kita hanya pendekatan seremonial formalistik. Pendekatan kulitnya doang. Pendekatan yang lebih substansitik hilang. Saya pernah ngomong gini, si A puasa anak kecil, kita orang dewasa puasa, betul nggak? Si A nggak makan, nggak minum, betul? Kita juga nggak makan, nggak minum. Terus apa bedanya? Bedanya kita orang dewasa dengan ilmu. Ya Allah, ini milik Engkau semua ya Allah. Maka orang bertakwa melihat segala sesuatu ini milik Allah.
Baik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Saya mau makan, jangan. Hai Arifin, ini makanan milik aku. Tubuhmu pun milik aku. Jangan Anda setetes air pun tidak boleh masuk tenggorokan. Itu milik aku. Itulah orang bertakwa. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Paham maksud saya? Sementara kita terjebak nggak makan nggak minumnya. Padahal itu hanya seremonialnya. Hanya kulitnya doang. Belum lagi membenturkan keinginan kita mau makan, keinginan Allah nggak makan. Anda prioritaskan yang mana? Keinginan Allah atau keinginan diri Anda? Itulah takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, baru kita ngerti ini sebelum Ramadan, baru kita ngerti oh cara berpuasa tuh kayak gitu. Anda menolong orang. Ketika Anda menolong orang, jangan merasa menolong. Kenapa? Karena itu dari Allah. Maka ada istilah, lihat nih. Istilah, lihat, perhatikan ini. Istilah bahasa Arab. Kalau Anda istilahnya terima kasih, ada istilahnya syukron. Betul nggak? Syukron, terima kasih. Jawabannya afwan. Syukron, jawabannya afwan. Lihat. Perhatikan. Ada nenek-nenek di tenda Mina, bawanya banyak banget. Nenek saya bawain ke tenda Mina di hajian. Mau jauh juga nih. Terima kasih. Syukran ya bini. Terima kasih wahai anakku. Ke bahasa Arab. Afwan, maaf. Bingung nggak? Terima kasih. Terima kasih. Terus jawabannya maaf. Coba Anda bingung nggak? Bahasa Indonesia bingung. Anda dikasih makanan. Terima kasih. Maaf. Bingung. Orang itu bukan bahasa Indonesia. Supaya Anda ngerti ini, perhatikan. Ini rumah Pak Budi, berandai-andai saya tetanggaan. Keren banget gak sih? Mimpi, ini tetanggaan nih. Assalamualaikum. Parcel banyak banget. Ini buat keluarga Pak Budi. Maaf, di situ bukan di sini. Betul nggak? Maaf, ini bukan punya saya, maaf. Balik ke situ. Itu yang benar. Yang aneh kan parcel datang. Ini buat Pak Budi. Pak Budi, bagi-bagi ya, sama-sama. Kan gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau Anda diterima kasih ngomongnya apa? Sama-sama, betul kan? Halo? Ya Allah, kasih kepemahaman mereka. Ya Allah, please kasih saya. Kalau Anda memberikan makanan, terima kasih, jawabannya sama-sama. Pak Budi, bagi 2 ya parcelnya ya. Bukan punya ente. Jadi ketika saya angkat tuh koper buat nenek-nenek, syukron, maaf tenaga ini dari Allah semua. Flash of mind yang masuk, Arifin angkat itu percikan idenya dari Allah. Tenaga saya tidak adalah haula wala, mohon maaf nek, syukur itu kepada Allah bukan ke saya, itu maksudnya. Maka dia minta maaf. Ini bahasa Arab, nggak usah diterjemahkan. Nanti terima kasih, maaf Pak Indra, bingung dia. Bingung. Itu kenapa? Ini bahasa Arab. Nanti Arab maklum. Ya gitu kan. Jadi itulah. Karena memang milik Allah. Anda punya apa? Anda sedekah nih. Terima kasih. Maaf. Itu dari Allah. Bingung deh. Bingung. Udah bilang aja. Sama-sama bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab. Syukran. Afwan. Supaya Anda tidak merasa memberi. Paham maksud saya? Itulah redaksi ini. Di dalam harta mereka ada hak. Bayangin, padahal itu harta-harta Anda, keringat Anda, nggak pernah orang naruh sumbangan ke Anda, tidak ada saham, tapi dia merasa ini ada hak orang lain. Ketika ini memang punya kamu buat anak istri kamu, subhanallah. Anda naik Grab berapa? 25.000, udah kasih 50.000, Pak banyak banget. Itu emang rezeki kamu, hak kamu. Pak hak saya cuma 25, enggak, hak kamu itu 50. Bingung deh, biarin aja, belum ikut kajian. Kagak ngerti gitu, masa diterangin gitu. Di dalam surat 51 ayat, nggak usah kayak gitu banget, lebay gitu. Tapi ini redaksi dari Al-Quran supaya Anda tidak merasa punya. Yang punya siapa? Allah. Ada manfaatnya hari ini. Jadi kita ngerti, oh puasa tuh kayak gini, berat.
Coba Anda harus menyapa orang yang Anda benci. Anda harus memaafkan. Karena surga udah pasti bagi orang-orang bertakwa. Beli surga itu berat Bapak Ibu. Di antara yang terberat adalah pride, harga diri. Subhanallah. Next, apalagi nih? Nah. Lanjut ayatnya lanjut. Orang bertakwa itu melihat apapun dikaitkan dengan Allah. Wa fil ardi ayatul muqinin. Di hamparan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, lil muqinin, orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat tubuh Anda, ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Jadi Allah lagi ngelihat bumi Allah, ngelihat tubuh kita Allah, ngelihat langit Allah. Allah. Itulah gambar orang bertakwa. Ini surat 51. Dari ayat 15 itu 15 sampai 22. Ini gambar orang bertakwa. Dari sini Anda bisa ngukur. Setelah Ramadan ataupun akhir-akhir Ramadan, saya sudah memaafkan saudara saya enggak? Saya sudah bisa bersapa dengan saudara saya enggak? Atau Anda keuh-keuh gitu kan? Kekeh bahasa Indonesianya gitu. Enggak mau, yang penting enggak mau. Ya sudah, Anda tidak ada bertakwa. Padahal takwa dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, surga dijanjikan oleh Allah buat orang yang bertakwa. Ini gambarannya. Alhamdulillah. Ternyata susah gambaran takwa ya. Jadi nanti ini sharekan yang ibu-ibu kan ada di Majlis Ta'lim nih. Bisa di-share, tapi orang yang dapat file ini nggak ngerti ini gambar apaan. Harus ikut kajiannya, kalau nggak ngerti. Nanti Anda akan mendapatkan, saya baru sadar, orang bertakwa itu dapat 2 surga. Surga dunia, surga akhirat. Dia kemanapun bebas, ke tempat orang yang dia benci pun bisa datang. Dia saudara saya, ini hadis Nabi. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dia nyakitin saya tetap berbuat baik. Karena hidup bukan kontrak dengan manusia, tapi hidup kontrak dengan siapa? Allah. Orang menghina saya, mencaci maki saya, mengkhianati saya, bohongin saya, tetap saya berbuat baik. Karena Engkau ya Allah. Itu berat banget. Disinilah manusia lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat tidak bersuami istri, tidak punya anak, tidak berinteraksi sosial. Kita berinteraksi sosial, disakiti, dihina, dicaci maki, difitnah. Malaikat dihina pun gak ngaruh, orang kagak punya nafsu dan tidak ada berinteraksi sosial, hanya membangun kesalahan individual vertikal. Baru kita ngerti kenapa malaikat disuruh sujud kepada manusia. Karena derajat manusia ketika beribadah jauh lebih berat, sehingga ketika dia lewati ini lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat nggak ada namanya sedekah gitu kan. Memang ada malaikat miskin gak ada. Ya kan? Malaikat nggak nikah. Nikah itu ribut. Sehebat-hebatnya bapak-bapak, tetap aja Anda jelek di mata bini Anda. Betul nggak? Kalau bini Anda tidak bersyukur. Sehebat-hebatnya ibu-ibu, tetap aja Anda buruk di mata suami Anda kalau suami tidak bersyukur. Karena kecenderungan fujur selalu menghitung keburukan. Kecenderungan takwa selalu menghitung nikmat. Lihat ini. Hujan lagi. Pakai nggak jemuran nggak kering. Allah, ini udah bau nih. Belum lagi menjemur nanti nyuci lagi. Itu takwa hilang. Kenapa? Karena dia selalu menghitung musibah. Padahal kalau Anda hitung banyakan kering atau banyakan kagak kering ketika jemur. Banyakan kering, tapi orang menghitung kesusahannya. Waktu anak saya masih kecil-kecil ke dokter poli anak, so ada emak-emak, aduh Jeng, anak saya nangis mulu, nggak berhenti. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa mas? Itu bahaya, itu kata-kata itu Allah nggak suka. Kenapa? Mana ada sehebat-hebatnya orang, sengsara itu jauh lebih sedikit daripada nikmat. Mana ada anak nangis terus, enggak ada. Anak bayi itu tetap aja lebih banyak diemnya. Tidur emang nangis.
Bayangkan tidur apa bangun anak bayi? Bayangkan tidur, betul nggak? Masa tidur? Bukan tidur, itu ngelindur. Waktu nenen, anak bayi, nenen, masa nangis? Nggak mungkin, dia diem, keselak, dia nangis. Bayangkan mana Anda, tapi kecenderungan orang menghitung nangisnya, betul nggak? Halo? Subhanallah, coba. Kecenderungan kita menghitung keburukan. Ini lagi, dia tidak menghitung kenikmatan, maka hidupnya susah. Maka orang bertakwa selalu menghitung nikmat. Sehebat apapun ibadah Anda, amat sangat kecil dibanding nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Kan gitu. Maka ibadah jadi ringan. Baik, alhamdulillah. Ya, kita sama-sama baca kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.